Di video kali ini saya akan mengajarkan tentang WebSocket. Saya mohon maaf suaranya agak parau begini karena kondisi saya, kondisi kesehatan tidak optimal saat ini. Tapi ya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan konsep WebSocket ya, WebSocket. Jadi dengan WebSocket kita bisa mengirimkan data secara streaming ke subscriber atau klien. Nah, di contoh kali ini saya memiliki dua buah sensor ya. Dua buah sensor, sensor 01 dan sensor 02. Nah, pada dasarnya dua sensor ini adalah aplikasi web server Laravel ya. Aplikasi yang dibangun di atas Laravel. Tapi tanggung jawab dari keduanya ini hanya mengirimkan data ke WebSocket server ya. Jadi dia hanya mengirimkan data ke WebSocket server. Nah, dua WebSocket server ini saya bedakan dengan uh, berdasarkan portnya aja ya. Saya bedakan berdasarkan portnya aja karena semuanya masih disetting dalam kondisi environment lokal. Nah, di sini saya punya klien. Kliennya uh, subscribe ke dua WebSocket server ini. Nanti dia akan menerima data dari kedua uh, WebSocket server ini ya. Jadi anggaplah ini sensor 1 dan sensor 2 ini adalah sensor suhu. Jadi dia mendeteksi suhu mungkin setiap 2 atau 5 detik dan dikirim ke WebSocket server ya. Nah, klien 01 yang subscribe ke WebSocket servernya itu akan menerima data suhunya itu secara real time dan ditampilkan ke web browser. Ya, kita mulai dengan membuat uh, 3 project ya. 3 project. Yang pertama untuk sensor 01, kedua sensor 02, dan yang ketiga adalah kliennya. Nah, di sini saya tinggal copy paste aja perintahnya. Oke. Itu project untuk sensor 01, sekarang sensor 02. Ini saya copy untuk klien 01. Nah, ini untuk klien 01. Ya, semuanya itu sudah ada di sini ya. Sensor 01, sensor 01, 02, dan klien 01. Oke, sekarang saya mau buka projectnya di Visual Studio Code ya. Visual Studio Code, ini sensor 02. Jadi sensor 01. Code cd client code. Ya, jadi 3 projectnya di sini sudah saya buka ya. Client sensor 01, ini sensor 02. Oke, setelah membuat 3 project, ya kita mau konfigurasi, kita ke sensor 01 terlebih dahulu. Buka terminal. Ya, ada beberapa hal yang perlu dikonfigurasi. Nah, ini sebenarnya yang pertemuan 14 ini adalah yang sudah jadi ya. Kita mulai dengan konfigurasi WebSocketnya. Oke, yang pertama adalah saya buka environment-nya di sini. Oh, kita mulai dengan environment aja. Oke, ini environment dari konfigurasi yang sudah ada. App name-nya saya ganti dengan session 01 ya. Salah, sensor 01. Oke, untuk MySQL-nya saya ganti sensor 01. Database-nya 1234.
uh, tidak dipakai. Ya, pusher ID-nya adalah sebentar saya cek. Oke. 1 2 3 4 5. Ini saya samakan aja. Nah, ini Anda bisa isi apapun di sini. Kemudian pusher hostnya 127.0.0.1. Portnya yang ini untuk yang secure ya. Jadi kalau pakai TLS atau koneksi yang secure, ya kita mesti aktivasi ya kalau pakai HTTPS. Ini saya komen aja. Aduh, ini saya copy di sini. Pusher portnya 6001. HTTP MT. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Terus yang lain adalah di WebSockets PHP-nya. WebSockets PHP ini di mana ya itu? Directory config. Oh ya, di sini belum ada ya. Belum ada karena kita perlu install add-on-nya terlebih dahulu atau pluginnya. Oke. Ya, untuk instalasinya yang ini ya, saya copy. Kemudian ya yang ini PHP Artisan Publish, saya copy. Oke. Oh ya, saya lupa di sini saya masuk MySQL. Saya perlu buat database-nya terlebih dahulu. Create database sensor 01 02. Jadi kita kan ada dua nih. Dua sensor ya. Show databases. Jadi ada dua sensor di situ. Oh ya, sekalian dengan create database client 01. Oke. Ya, demikian ya. Sudah saya buat database-nya. Oke. Itu untuk sensor 01. Saya langsung aja ya ke sensor 02. Sensor 02 exit environment-nya sensor 02. Database-nya sensor 02. Ini 1 2 3 4. Saya copy aja nih di sini. Pusher. Oke. Yang membedakan di sini adalah portnya ya. Portnya. Oke. Terus selanjutnya adalah kita mau konfigurasi WebSockets-nya. WebSockets-nya sini dia 6001. Saya cek di sini WebSockets-nya ada perubahan atau tidak. Yang nomor statistik. Oke, udah. Kayaknya udah nggak ada perubahan ya. Jadi yang sudah jalan WebSockets-nya nggak ada. Terus yang ini yang di sensor 02 ya. Sensor 02 config. Oh iya, ini saya belum install
eh, komponen Beyond Code-nya ya untuk eh, memampukan aplikasinya itu memiliki fitur WebSockets. Oke, udah ya. Udah. Terus, nah ini ada WebSocketnya udah ada. Ini saya ganti jadi 6002. Oke. Ya, WebSocket, library WebSocket buatan Beyond Code ini, itu dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan statistik dari WebSocketnya ya. Jadi kalau misalnya, eh, jadi kita bisa mengkalkulasi traffic dari yang datang dan yang pergi ya. Nah, itu konfigurasinya di sini. Berarti kita ingin eh, memampukan atau mengaktifkan kemampuan melakukan perhitungan statistiknya ya. Nah, nah data-data yang dikumpulkan itu disimpan di dalam database. Nah, untuk uh, supaya bisa disimpan di database, maka kita harus melakukan migrate ya, supaya database-nya itu bisa tercipta. Migrate. Oke, saya enter aja. Jadi database-nya ini udah dibuat secara otomatis oleh dia. Nah, itu untuk sensor 01. Nah, ini kita mau buat uh, PHP migrate untuk PHP artisan migrate ya untuk sensor 01. Oke. Nah, untuk menjalankan WebSocketnya itu saya uh, hanya perlu melakukan perintah berikut. PHP artisan WebSocket serve. Oke, ya di sini ada error. Oh, ternyata sudah ada WebSocket lain yang sudah jalan. Oke, di program yang sudah jadi saya sih, ya ini dia sudah jalan. Saya matikan aja. Ya, saya coba jalankan lagi di sini. Ya, 6001. Sekarang kita mau jalankan juga yang kedua ya. PHP untuk sensor 02. Socket serve. Oke ya, ada masalah. eh, Oke, jadi oke, ya saya mesti definisikan portnya secara eksplisit. Ya dia tidak ambil dari konfigurasi ternyata. Serve port 6002. Oke, jadi saya sudah punya dua WebSocket ya yang jalan bersamaan di dua port yang berbeda. Ya, selanjutnya kita mau edit ya di bagian aplikasi di bagian konsol kernel.php. Jadi kita mau buat scheduled tasks ya. Jadi mungkin setiap berapa detik sekali uh, servernya ini akan mengirimkan data ke WebSocket server. Oke, sebelum itu kayaknya kita perlu buat yang ini ya di sini. Jadi kita perlu buat data baru di sini. Ini namanya. Jadi kita mau buat event ya. Event. Event itu kayak semacam kelas yang kalau misalnya di trigger, dibuat itu nanti akan dikirimkan ke tujuan yang bersangkutan. Ini saya tambahkan konsol baru lagi aja di sini. Saya paste. Ini saya enter ya. Make new saya lupa tulisannya. Temperature itu pakai E atau enggak ya?
temperature. Oke. Sorry. Udah, berarti udah benar ya. Oke, nah di sini udah kebuat. Saya lupa. Oh ya, di sini. Nah, new temperature yang ini ya. Temperaturenya udah ada di sini. eh Ya, ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi. Nah, di sini ini saya ubah jadi channel aja. Jadi selain private channel, ada juga yang namanya channel-channel yang kalau channel aja itu berarti dia public, artinya setiap klien itu bisa subscribe ke channel tersebut dan akan menerima data tersebut ya. Itu yang disebut dengan public channel. Ini saya buat sensor 02 aja ya, sensor 02. Sensor 02 terus. Nah, ini construct-nya saya ganti message. Nah, di sini saya pakai dollar this message sama dengan dollar message. Di sini saya tambah field public dollar message. Oke. Ya, kita mau lakukan hal yang sama untuk sensor 01. Sensor 01 di sini saya tambah, buka terminal baru, saya copy paste, copy new temperature ya. Nah, di sini ada events new temperature. Nah, di sini saya copy aja dari yang kedua ya, biar cepat. Copy. Message, cuma yang ini saya ganti jadi channelnya jadi sensor 01. Ya, kita lanjut ke bagian konsol, kita buka kernel PHP ya. Ini buat schedule task-nya ya, jadi nanti setiap beberapa menit sekali atau beberapa selang waktu tertentu ya, kita bisa servernya itu nanti akan mengirimkan data ke WebSocket servernya. Jadi nanti kita bisa mengirimkan data secara random. Nah, untuk implementasinya itu seperti ini ya. Ini saya enter aja. Jadi ya seperti ini ya. Nah, di sini bukan new temperature ya. New temperature. Jadi ini kayak import nih. Import kelas dari new temperature. Jadi di kelas ini nanti ya perintah ini nanti setiap 2 detik sekali ya dia akan mengirimkan new temperature ya. Terus isinya adalah random dari 20 sampai 35. 20 sampai 35 ya. Jadi nanti yang dikirim adalah bilangan acak. Oke, nah ini kita copy, kita mau apply juga untuk sensor yang pertama. Console, kernel. Ya, ini new temperature. Ya ini saya copy ya. Oke. Oke, nah sekarang kita mau tes ya. Kita mau tes. Nah, di sini saya punya alamat URL. Saya buka di sini.
Oh, oke. Sorry, sorry, salah nih. Ini yang soket 01. Oh, bisa ya. Oke. Oh ya, ini aplikasi buat ngetesnya sih. Apakah ada WebSocketnya atau tidak. Saya disconnect ya. Jadi ini sebenarnya masih jalan dari aplikasi yang lama. Oke, saya coba dari sini ya. PHP Artisan Serve. Oke, ini saya refresh. Nah, ini sebenarnya dari sensor 02. Aplikasi bawahnya ini sensor 02. Nah, ini cek, oh ternyata ada. Jadi sudah tersedia ya WebSocketnya. WebSocketnya sudah tersedia. Terus saya coba, ini saya double tap aja ya. Reload tab. Salah, duplicate tab. Ini saya ganti 01. Ya, cuma karena dua-duanya ini berada di localhost ya, jadi bisa bisa connect. Ini oh kok susah amat. Nggak bisa dipisah gitu. Oke, ini 01, ini 02 ya. Kemudian di sini oh iya, saya perlu. Oke, nah sekarang kita mau pakai PHP Artisan Tinker. Kita coba kirim datanya ya. Pakai sensor 02. Saya tambah konsol baru. Saya pas PHP Artisan Tinker. Nah, ini buat ngetes aja. New message. Yang ini temperature ya. Oke, jadi pesannya ini belum masuk. Oke, saya coba cek dulu di sini. Mungkin ada double. Ya, aplikasi yang lama saya matikan aja. Oke, sudah tidak ada yang jalan. Ya, saya coba jalan. Oke. Oh, ya, ada yang kurang di sini. Saya tambahkan should implement should broadcast ya. New temperature di sini juga should broadcast. Oke, saya jalankan tinkernya lagi, terus temperature. Oke, oke, belum bisa juga nih. Nanti kalau misalnya bisa ya, dia terkoneksi, nanti dia akan muncul di sini eventnya. Ini saya coba buat nih di sini. Salah. Channel sensor. Satu datanya oke, jadi ya, masih error.
Oke, kayaknya yang ini ya. Jadi di ini broadcast drivernya adalah log, dan di sini yang sudah jadi ya di pertemuan 14 ini drivernya adalah pusher. Jadi ini saya coba copy paste aja ya. Copy paste dulu. Jadi pusher. Oke, harusnya udah nggak ada perbedaan lagi sama konfigurasi yang sudah jadi ya. Oke. Nah, ini untuk pertemuan 14 saya coba ganti juga untuk pertemuan eh untuk environment untuk sensor 02. Saya copy. Oke. Saya coba ya. Jalan. Nah, ini udah berhasil nih. Ya. Jadi dia kirim ke sensor 02 ya, 6002. Ya, ini new temperaturnya udah bisa. Di sensor 01 saya jalankan lagi TK Tinkernya 7. Nah, ini berarti udah bisa nih. Dia udah bisa menerima data. Oke. Coba lagi. Nah, ini dia udah bisa menerima data nih. Ya, selanjutnya kita mau edit kliennya ya. Ini klien 01. Ya, di sini saya buka new terminal. Saya mau install ya library JavaScript yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Laravel Echo dan Pusher JS. Oke. Terus udah jadi ya, udah selesai. Kalau udah selesai, nah di sini di bagian road-nya ya, kita mau tambahkan road. Jadi kita mau buat view baru ya. Ini road-nya saya copy. Saya ganti jadi monitor. Jadi kita mau buat view yang namanya monitor. Sorry. Ini namanya monitor. Terus dari yang sudah jadi di sini ya, kita mau buat view yang namanya monitor.blade. Masuk ke resource, ada view di sini. Ini saya buat manual aja. New file monitor blade .php. Ini saya copy dari yang sudah ada aja. Ya, di sini saya copy paste. Oke, nah di sini oke, nah saya akan jelaskan kodenya. Jadi di view-nya ini ya. Oke, dari intinya adalah kalau kita pakai action monitor, nanti dia tidak akan lewat controller, tapi langsung menampilkan view-nya. View-nya itu adalah view monitor yang ada di sini ya. Yang ini. Nah, isi dari kode HTML-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nah ini kode internal buatan Laravel ya untuk cross-site scripting ya. Jadi ini kayak semacam
diproteksi dan dia akan menghasilkan token supaya nanti tokennya itu bisa digunakan untuk mencegah cross-site scripting, ya, seperti itu. Maksudnya cross-site scripting adalah pada saat kita post, ya, dengan adanya token tersebut kita bisa mencegah jangan sampai misalnya ada form lain atau klien yang lain itu dia ngepost sebagai kita, ya. Jadi ini bagian dari mekanisme untuk proteksi keamanan, ya, jangan sampai orang lain itu posting form itu sebagai diri kita, ya, seperti itu. Kalian bisa cari di Google untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, sedangkan dua baris yang ini adalah kode bawaan Laravel juga, ya, library Vite-nya, ya. Dua library ini itu nanti dia akan mengenerate file resources yang dibutuhkan oleh aplikasi PHP-nya atau Laravel-nya, ya. Nah, uniknya adalah di sini dia jalan sebagai proses tersendiri, ya. Proses tersendiri yang tidak menjadi bagian dari main Laravel application, ya. Ya, tujuannya mungkin adalah untuk meningkatkan kinerja atau performa, ya. Jadi cukup resources-nya itu cukup dibuat sekali aja, ya. Ada service tersendiri nanti yang menyediakan resources. Nah, resources-nya di sini yang dimaksud adalah ya JavaScript-nya itu, terus CSS-nya. Jadi cukup satu instan aja, ya. Kalau tradisionalnya semua CSS atau JavaScript itu semuanya di-load atau dimasukkan ke dalam file HTML yang bersangkutan, ya. Oke, jadi ya seperti itu. Nanti kita akan lihat source code-nya seperti apa. Terus di sini saya punya ya body HTML, ya. Body HTML intinya adalah di sini formatnya adalah untuk menampilkan angka temperaturnya, ya. Seperti itu. Nah, di sini kita punya script, ya, yang ada set timeout-nya, terus ada window. Intinya dia akan menunggu, ya, menunggu sampai timeout-nya ini 200 milisecond. Nah, ini dia akan mencoba mendengarkan dari channel tertentu, ya. Nah, ini kita ganti jadi sensor 01, ya. 01 get element by ID, ya, ini device 01, ya. Yang ini kan yang ini. Nah, ini saya ganti jadi sensor 02. Intinya adalah dia akan menunggu, ya, 200 milisecond. Terus di sini ada channel, nanti dia subscribe ke channel tersebut, ya. Dia listen kalau misalnya ada new temperature, ya. Dia akan menampilkan mengupdate teks yang ada di elemen di device 01 dan device 02. Oke, nah berkaitan dengan Echo 2 ini, ya. Oke, nah ini di set di Oke, nah di sini ini yang sudah jadi di bagian bootstrap. Jadi di aplikasi JavaScript-nya, ya. JS, di sini ada bootstrap. Ya, di sini sudah ada nih. Nah, ini harusnya di uncomment aja, cuma karena di sini sudah jadi, ya. Ini saya copy aja, ya. Saya copy di sini, ini saya paste. Ini saya hapus aja biar tidak terlalu overload. Nah, di sini saya punya Echo 02, ya. Ini saya definisikan di bootstrap.
Dan ada juga Echo 1 ya. Ini saya copy aja di sini biar berurut. 02 ya. Oke. eh Intinya window Echo 1 dan window Echo 2 itu yang ini kita definisikan ya di bootstrap.js-nya, terus bisa dipanggil nanti di view-nya ya seperti ini. Nah, bootstrap JS-nya ini itu nanti akan dikompil menjadi kumpulan file JavaScript ya. Nah, compile-nya itu nanti dilakukan oleh resource.js, app.js yang ini ya. Jadi nanti dia akan jalan sebagai service tersendiri yang bisa diakses oleh banyak aplikasi. Oke. Nah, untuk mengkompilasi semua yang ada di dalam direktori resource CSS, app CSS yang ini ya. Ya, resource CSS dan juga JavaScript dan yang kita definisikan di Bootstrap itu kita perlu mengeksekusi perintah berikut. Oke. Jadi nanti dia akan jalan sebagai service tersendiri nih. Ya, VT. Ya mungkin bisa dicoba diklik ya. Jadi dia sudah jalan sebagai service tersendiri. Oke. Oke. Nah sekarang ya CSS dan JavaScript library yang digunakan itu dia jalan sebagai service tersendiri. Nah sekarang kita mau jalankan PHP Artisan Serve ya. Oke. Nah, di sini saya coba jalankan Firefox baru lagi. Localhost 8000 ya. Nah, ini saya ganti jadi monitor. Masih ada yang salah. Web PHP-nya. Di sini harusnya klien 01. Oh, sorry, 8001 ya. 8001. Oke, 8001. Oke. Jadi ini tampilan web page monitornya. Oke, ya sekarang kita mau coba jalankan. Nah, ini saya coba pakai Tinker dulu ya. Saya jalankan. Tidak jalan ternyata. Oke, ya kemungkinan akan ada kurang di konfigurasinya. Oke, ya saya coba buat konfigurasinya itu sama dengan yang lain aja ya. Oke, di sini ini klien 01. Klien 01 1234. Broadcast drivernya adalah pusher ya. Terus untuk portnya ini saya copy aja.
Ini harusnya dia nggak masalah sih. Oke. Ya, saya coba ya. Saya refresh. Kemudian sini yang ke service-nya. Sensor 01 ya. Oke, ini saya coba jalankan sekali lagi. Nah, ini ada nih. Cuma nggak tahu nih. Di sininya kayaknya belum. Iya, dia belum bisa terima. Oh. eh ini sudah masuk nih. Sensor 01 udah bisa. Sensor 02 ini juga udah bisa. Ini udah bisa ya. Nah, sekarang saya coba kirim. Oh. Nah, ini dia udah bisa nih, udah masuk. Terus saya coba yang kedua ya, sensor 02. Aduh, sensor 02-nya nggak masuk nih. Event. Ya, cuma sensor pertamanya aja yang masuk. Oke, ya kemungkinan karena ini ya. Ini sensor 02. Oke, jadi kemungkinan gara-gara itu. Ini new temperature-nya. Saya buka nih. Benar nggak? Oh, ini ya, sensor 02. Oke, saya coba. Ini ya. Saya refresh. Saya coba sensor 02. Oke, ya ini dia udah bisa nih. Udah bisa. Ini kalau ini yang 01 ya. Yang ini sensor 01 saya ganti 8. 8 ini saya ganti 6 ya. Jadi dua-duanya udah bisa terupdate nih ya. Ya, selanjutnya adalah kita mau coba background proses ya. Jadi proses yang ini nih, yang di dalam kernel ya. Nah, ini kan ada schedule tasks ya, schedule tasks. Jadi nanti dia akan mengeksekusi perintah berikut ya. Ada event dibangkitkan dengan mengirimkan new temperature dengan angkanya adalah random untuk setiap 2 detik. Nah, sekarang kita mau coba di sini ada perintahnya. Jadi jadi kita tidak menggunakan TK Tinker lagi, tapi dengan menggunakan schedule run. Saya jalankan. Ya. Oke, yang ini juga. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, ya ini suhunya berubah-berubah ya. Jadi kita mendapatkan streaming data dari klien. Ya, seperti ini. Dia akan jalan terus ya. Oke. Ya, jadi demikian contoh penggunaan WebSocket ya untuk aplikasi Laravel. Semoga kita bisa membuat aplikasi yang bisa
mengaplikasikan streaming di dalam aplikasi yang kita buat ya. Sekian, terima kasih. Oke, ya ada satu hal yang lupa saya jelaskan tadi, yaitu yang ini ya, yang Vite Fight ya, Fight. Cara dia mengkompilasi hasilnya itu kayak gimana? Ya ini saya akan jelaskan. Ya di sini saya punya. Jadi kalau misalnya ini saya jalankan, nanti dia akan mengkompilasi semua file yang ada di resources. Kemudian dia akan jalankan service tersendiri ya, proses tersendiri. Nah, ini saya jalankan Laravel-nya ya, PHP Artisan Serve. Nah, ini kalau misalnya kita buka, ya localhost. Ya, di sini. Terus yang ini monitor ya, monitor. Nah, ini kalau misalnya kita lihat source code-nya, ya. Jadi, Fight yang ini, nah itu nanti dia akan diterjemahkan menjadi ya script type modul ya, SRT-nya ya fight.client yang ini. Ya, seperti itu. Jadi script modul, fight client, terus ya style sheet-nya, CSS-nya diambil dari service yang ini. Ini jalan di background resource CSS app. Oke, ya jadi seperti itu ya. Artinya scriptnya itu tidak ditambahkan di sini, tapi dia akan jalan sebagai service tersendiri. Semua file CSS dan JavaScript yang ada di bawah directory resources itu akan dijalankan sebagai service atau proses tersendiri.